Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama saya Andi Kris BYD cabang Bintaro. Pagi yang mendung ya, dari tadi pagi kayaknya hujan terus di hari ini Sabtu ya, eh, tanggal 16 Maret 2024. Cukup cuacanya dingin, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi informasi kepada Anda semua tentang BYD, Build Your Dream. BYD 18 Januari 2024 baru melaunching kendaraannya di Indonesia. Ada 3 varian yang kita keluarkan, yaitu Seal, Auto 3, dan Dolphin. Oke pemirsa BYD, saat ini saya sedang berada di 2 kendaraan BYD, yang ini Dolphin, yang ini Auto 3. Auto 3 sudah saya jelaskan berapa hari yang lalu, sekarang saya lebih fokus ke Dolphin. Sedan hatchback dengan two-tone color, ada 2 varian kita saat ini, tapi yang baru keluar harganya adalah di varian di tipe tertinggi, di harga 425 juta rupiah. Apa yang membuat mobil ini istimewa? Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya, oke? Pemirsa semua, Dolphin dengan range-nya di angka 490 km, cukup ya. Kalau misalkan Anda mau ke Bandung, mau ke Cirebon, sampai Semarang, Jawa pun bisa lah. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang tempat-tempat pengisian bahan bakar listrik sudah banyak di mana-mana. Untuk melihatnya di mana? Pada saat Anda buka navigasi di head unit kita, akan muncul alamat SPKLU terdekat dengan posisi kita saat itu. Jadi nggak usah khawatir, takut akan kehabisan energi di tengah jalan. Akan keluar semua informasi sampai 99 alamat sesuai dengan keinginan Anda mau di tempat yang mana. Ya, kembali ke Dolphin. Two-tone color ini hanya ada di tipe varian tertinggi. Ya, di tipe rendahnya tidak ada. Nah, ada beberapa warna untuk Dolphin yang tipe tertinggi ini. Yang pertama adalah ini warna Atlantic Grey. Ya, terus warna seperti warna atau kita surf blue, terus ada sky white, dan terakhir adalah pink. Yang two-tone colornya ada yang hitam, ada yang grey, abu-abu. Jadi menyesuaikan kondisi warnanya. Sudah diatur sedemikian rupa oleh BYD Design sehingga warnanya cocok. Oke. Kembali bersama-sama. Halo pemirsa. Kita rubah nih settingan view gambarnya ya. Mudah-mudahan bisa menarik mengenai visualnya ya. Saat ini saya sudah berada di interior dalam kabin Dolphin. Kita hidupkan ya. Injak rem jangan lupa. Ya, itu bunyinya ya. Ini kuncinya. Kunci Dolphin. Ya. Oke. Bedanya dengan 2 varian BYD yang lain atau sama Seal, ukuran head unitnya lebih kecil, ya lebih kecil, yaitu di angka 12,8 mili, ya inch ya 12,8 inch. Sama bisa rotating juga ya. Kalau misalkan kita mau gunakan untuk navigasi, ya kita bisa balikan kembali. Terus ada untuk wall chargingnya ya.
wireless chargingnya di sini, di handphone yang kompatibel. Terus setirnya juga sama, 3 spoke ya, 3 spoke. Dia ada lampu sentuhnya. Semua ini touch ya, semuanya touch. Di Dolphin ini tidak ada sunroof tapi ada panoramik. Nah, ini bunyinya ya, soundnya untuk pada saat panoramiknya dibuka sampai belakang ya, tapi tidak ada sunroof. Sampai belakang kebuka, jadi membuat mobil ini terlihat lebih lapang, lebih luas ya. Terus apa aja sih yang ada di dalam? Ada, tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, ada apa, airbagnya ada 7, sudah lumayan nyaman ya, ada 7 ya, tidak sedikit jumlahnya. Terus ada auto holdnya di sini, sama dengan dekat rem tangannya, ada rem tangan, terus ada lane keeping ya, untuk jalan berlicin ya, kita mau setting seperti apa. Terus di setir ini isinya apa aja. Di posisi sebelah kanan itu lebih ke arah ke entertainment ya. Ada pengaturan, bisa telepon, bisa bersuara lewat speaker, terus volume ya untuk radio, musik, video dan sebagainya, pengaturannya dari sini. Ini terus ada modenya juga dan sebagainya ya, sama. Oke. Terus di sisi sebelah kiri ini ada rotatingnya ya, rotating. Terus ada juga ini lebih yang sebelah kirinya untuk kamera 360-nya agar keluar ya. Kamera 360-nya agar bisa muncul di sini. Jadi Anda harus sudah mulai belajar ya, sudah mulai belajar bagaimana kita melakukan atau menjalankan aktivitas parkir kita, semuanya dari sini ya, semuanya dari kamera. Soalnya sudah komplit semua. Harus sudah mulai belajar, tidak perlu lihat sen kiri, sen kanan, lihat kaca spion ini. Waktu minggu yang lalu saya belajar di test drive di Kerawang ya, di punyanya Gita Radial Groundfroven, itu saya belajar untuk parkir, ini kacanya ditutup semua nih kiri kanan. Ya, kacanya ditutup hitam kiri kanan. Kata co-drivernya yang bantu saya untuk kita sales untuk melakukan tersebut, jangan lihat kiri kanan katanya. Kebetulan juga ditutup nggak kelihatan kan? Lihat aja di layar sini. Nah, kuncinya katanya ada satu ilmu nih yang Anda harus pahami. Jadi pada saat kita mau parkir, ya, kan ada layar nih, kita coba ya, saya transmisi mundur ya. Nah, ini kan ada garis kuning ya, ada kuning, ada merah ya. Ternyata sebelum aktivitas ini, mobil ini berjalan mundur, kita harus atur dulu nih, ya, harus atur dulu nih, tuh. Nah, jadi kita arahkan dulu mana yang cocok, mana yang pas untuk parkir kita. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita aturnya pada saat mobil lagi berjalan sedikit-sedikit, dia akan berubah sudutnya. Gitu katanya. Sudutnya akan berubah. Karena itu, sebelum mobil ini berjalan untuk parkir, ininya kita harus atur dulu. Jadi tidak perlu ngeliat kiri kanan. Tuh. Ilmu ya. Makasih ya dari Valen belajar balap ya. Oke. Satu hal lagi. Untuk personeling, Dolphin ini agak unik. Personelingnya ada di sini. Ya. Personelingnya ada di sini. Pada saat untuk membuka rem tangan, kita harus pencet ada tombol sebelah sini kanan. Nah, mobil sudah bisa berjalan. Ya. Rem tangannya off. Oke. Ini kita rem tangan kita hidupkan lagi.
Nah, untuk mundurnya cukup angkat posisi ini ke atas. Ke atas. Ya, mundurnya. Mundur. Dia akan muncul di MID R ya, mundur. Kalau maju, paling bawah. Dia akan muncul di MID D. Untuk melakukan aktivitas N atau netral, bagaimana? Ada tekniknya, ya, ada ilmunya. Caranya adalah biasa ikuti tangan saya seperti ini, tahan sedikit, lepas, muncul N. Kalau tidak dibegitukan, kita muncul lagi di D ya. Kalau tidak begitu, kita cuma hanya seperti ini aja, akan ke R, akan ke D. Jadi agak ditahan sedikit ya, itu ilmunya. N. Simpel ya. Kelihatannya mudah, tapi memang kalau tidak begitu memahami akan terlihat sulit. Saya juga waktu awal-awal, waktu di IMS ada yang test drive dengan saya banyak, Dolphin. Oh ini gimana nih Pak, D-nya, ini gimana? Itu Pak pelan-pelan aja. Waktu itu bahasa saya adalah, ini memang perlu tangan halus wanita untuk memindahkan dari posisi D ataupun R ke N. Saya waktu itu jawabnya begitu. Ya, jawabnya begitu. Ternyata pada saat saya test drive di Kerawang, saya dapat ilmu itu. Makanya saya berbagi ke Anda semua agar bisa memahami mengenai ini. Halo pemirsa, apa sih yang membedakan yang di dalam head unit ini dengan tipe yang lain? Ya, ternyata tidak ada bedanya, sama semua. Ya, kita belum Apple CarPlay ya, tapi Android Auto-nya sudah. Terus layar kamera 360-nya sama dengan yang lain, ya. Settingannya juga sama. Terus ADAS-nya sama, ya. ADAS-nya juga sama. Komplit. Terus jadwal maintenance juga sama, informasinya ada semua. Overhaul-nya, wipernya ada. Hanya memang di overhaul ini dia tidak ada teknik rem parkir untuk paralel, tidak ada. Hanya ada di seal. Jadi dia caranya manual. Seperti biasa, injak rem, terus parkirnya posisi P dulu, terus kita akan matikan berbarengan untuk melepas parkirnya. Seperti itu sama dengan di Atto ya. Di luar itu semuanya sama, radio, smart charging, isinya semuanya sama ya. Tidak beda jauh berarti dengan Atto 3 ya. Hanya di Atto 3 itu ada memori untuk dashcam ya. Jadi kita bisa atur di mana di vehicle settingnya, di sini ada tampilan lagi untuk kamera dashcamnya khusus Atto 3 aja. Kalau Dolphin sama Seal tidak ada ya. Oh, AC-nya dingin banget ya. 3, pantesan mesti lagi dingin begini. Saya buat 1 ya. Tuh. Oke. Di Dolphin beda joknya dengan di Atto. Atto 3 tidak ada seat ventilation and heating. Tidak ada di Atto 3. Yang ada hanya di Dolphin dan di Seal. Ya. Jadi mengeluarkan udara dingin dari bawah dan dari punggung kita. Tetapi bedanya dengan Seal, kalau Seal ada penghangatnya, kalau Dolphin tidak ada. Ya, Dolphin hanya pendingin saja. Sampai 2 ukuran dingin. Ya, ini kita tinggal klik. Nah, tuh ada muncul warna hijaunya ya. Kalau di Seal
untuk heatingnya itu warnanya merah keluar. Sudah mulai terasa dingin, ya. Nah, hanya bangku depannya aja ya, kiri kanan ya, bangku penumpang tidak ada. Ini satu fitur yang sangat luar biasa ya. Dengan harga 425 juta kita mendapatkan fitur kontrol komponen dari ADAS yang komplit, terus fitur entertainmentnya juga komplit, ya pokoknya sangat-sangat menarik deh ya. Terus light-nya juga sama. Nah, light ini kita bisa atur ya, yaitu di adjust kita ke sistem terangnya mau seperti apa sampai ke 5 ukurannya ya. Terus ada follow me home headlight. Apa maksudnya? Follow me home headlight ini kita bisa atur waktunya di 10 detik, 20 detik, 30, 40, 50, dan 60. Fungsinya buat apa? Misalkan kita sekeluarga berangkat dari rumah pagi, ya liburan lagi jalan-jalan nih Sabtu Minggu. Ternyata tiba di rumah pukul jam 9, jam 10 malam. Lampu di rumah, lampu luar, lampu dalam belum hidup. Nah, pada saat mobil ini masuk ke dalam pekarangan, lampu akan terus hidup sampai 20 detik sampai 60 detik sesuai dengan pengaturan kita. Jadi memberikan bantuan kepada kita untuk tetap menyala, memberikan penerangan di sekitar pekarangan kita. Ya, itu namanya follow me home headlight. Ya. Nah, terus ada juga before headlight before entering. Ini juga sama fungsinya, hanya dia digunakan adalah pada saat sebelum kita masuk. Misalkan kita mau keluarnya malam, tapi mobil juga harus dalam kondisi menyala dan sebagainya. Ini sebelum kita masuk, lampunya sudah menyala. Menarik ya? Oke? Terus saya akan berikan informasi perihal tentang setting display di notifikasi. Di notifikasi ini ada beberapa hal yang menjadi membuat ini lebih menarik. Contohnya ini, bunyi sennya dengarkan. Ini bunyi sen selain lampunya juga menyala ya di sisi mirror kita, juga bunyinya adalah ini bunyi pilihannya kalau brand ya. Pilihannya merek atau brand seperti ini bunyi. Seperti bunyi suara air ya. Dengar ya? Nah, seperti itu. Kalau pilihannya kita standar, bunyi seperti mobil selayaknya. Tik tak, tik tak, tik tak. Beda ya. Nah, speed warning kita bisa atur. Artinya begini. Pada saat kita terlena bawa mobil, tetap harus hati-hati yang di keselamatan diri kita dan keluarga yang diutamakan ya. Misalkan speed warning kita mau 120 km per jam, atau mau 60, paling rendah 60 ya, paling tinggi 240. Misalkan mau 120 aja. Jadi pada saat 120 speednya kilometer per jam, dia akan bunyi kasih tanda. Ya, kasih tanda di MID-nya keluar nanti. Ya. Kunci utamanya harus hati-hati ya, Bapak Ibu semua ya. Oke? Nah, itu penjelasan mengenai sisi interior dari Dolphin ini. Untuk door trimnya sama semua ya. Ada pembuka kaca ya, kiri kanan, belakang depan.
Terus lock, sistem lock juga ada. Terus untuk pengaturan spion kiri kanan juga sudah ada lengkap semua. Ini untuk ininya. Nah, pada saat kita buka kaca di sun visor ya, ini kita akan muncul. Lampunya menyala. Sama, di sini juga sama. Terus sama, keluar. Ya, oke. Menarik ya. Mudah-mudahan Dolphin ini jadi pilihan Bapak Ibu semua dalam berkendara di waktu mendatang. Ya, dengan harga 425 juta, kami berharap dari BYD kendaraan ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Ya, kendaraan elektrik, kendaraan masa depan yang cukup ngecas di rumah. Komparasinya berapa sih Pak kalau saya pakai mobil listrik dibandingkan dengan kendaraan ICE ya, berbahan bakar bensin atau solar? Kalau misalkan di angka pemakaian bulanannya 1.500 km, ya 1.500 km per bulan, dengan bahan bakar Pertamax contohnya ya, itu berarti di angka hampir 2 juta rupiah kita keluarkan untuk spend budget untuk bahan bakar kalau Pertamax. Nah kalau di listrik lebih kurang hampir 400.000 saja, ya jauh ya, seperempat berarti, seperempat sebulan, seperempat kali 12 bulan lumayan ya. Beda tadi 800.000, bedanya sekitar ya 800.000 misalkan, lebih ya, bedanya hampir 1.100.000 misalkan, 1.100.000 contoh anggap 1 juta lah ya, dibulatkan 1 juta. 1 juta kali 12 berarti hampir 12 juta. Berarti kalau ditotal hampir 15 juta. Lumayan ya 15 juta. Belum lagi pajak tahunannya. Pajak tahunannya kalau kendaraan biasa dengan modal seperti 1.500 cc lah ya kalau kita anggap ya. Kalau kita komparasinya sama. Itu bisa kena 3 juta lebih lah. Ya. Tapi kalau di elektrik ini pajaknya mungkin bisa 300 sampai 500 ribu. Lumayan ya. Hah? Jadi sudah bukan menjadi keraguan lagi buat kita untuk merubah image dari penggunaan kendaraan listrik, kendaraan bensin, bahan ICE menjadi kendaraan listrik. Ya, cukup tinggal colok di rumah. Tidak perlu setiap hari ya colok chargingnya ya. Karena 490 km kalau dipakai hanya di Jakarta Raya dan sekitarnya, misalkan sehari pakai 100 kilo ya 3 hari sekali aja ngecas, tidak perlu setiap hari. Ya, tapi kalau mau ngecas setiap hari pun tidak masalah. Tidak membuat baterainya jadi gemuk dan sebagainya, tidak membuat seperti itu. Jadi insya Allah aman. Karena baterai ini kita sudah LEV ya. Setelah di reset juga anti terbakar, anti air, membuat kenyamanan kepada pemakainya, pengguna kendaraan BYD. Oke, mudah-mudahan ini menjadi acuan ya buat Anda semua bahwa kendaraan masa depan ini tidak perlu lama untuk menunggunya, tidak perlu lama untuk menunggu kepastian kapan saya harus beli. Sekarang saja, atur pertemuan dengan Andi ya, di Bintaro. Kalau mau test drive, boleh buat janji. Nanti saya buatkan formnya, saya kirim WA aja dulu ke saya, nanti saya kirimkan formnya, kapan bersedia untuk melakukan test drive Dolphin ini. Ya. Penutup dari Andi, jangan terlalu lama untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian produk dari BYD. Semakin lama Anda berpikir ulang, semakin lama pula Anda mendapatkan kesempatan untuk sampai lebih cepat kendaraan ini di rumah. Lakukan segera, hubungi Andi di 0821 7156 9146. Salam BYD.